Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem persamaan linier. Oke, jadi kita bahas dahulu apa itu sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan itu adalah himpunan dari persamaan-persamaan yang mengandung satu atau lebih dari satu variabel. Nah, kalau sistem persamaan linier atau biasa dikenal dengan SPL itu artinya merupakan himpunan dari persamaan-persamaan linier yang mengandung satu atau lebih dari satu variabel. Nah, jadi kan kemarin kita udah belajar persamaan linier dan bagaimana caranya mencari solusi dari persamaan linier. Nah, kalau persamaan linier itu kan AX plus B sama dengan C. Bentuk umumnya seperti itu. Hanya melibatkan pangkat tertingginya adalah 1 dan seterusnya. Kalau sistem artinya terdiri dari beberapa persamaan linier. Jadi misalnya ada DX plus E sama dengan F, misalnya kayak gini ya. Nah, jadi kita akan melibatkan lebih dari satu persamaan yang jelas dan harus memenuhi keduanya. Jadi si X tidak hanya harus memenuhi persamaan pertama, tetapi juga harus memenuhi persamaan yang kedua. Nah, mungkin sekilas seperti itu sistem persamaan linier. Bu, boleh nggak kalau ini kan ibu contohnya 2, boleh nggak lebih dari 2? Boleh. Nah, itu juga dikatakan sistem, yang penting dia lebih dari satu persamaan linier. Oke. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini, terdiri dari ada banyaknya itu ada n variabel. N variabel tuh variabelnya ada berapa? X1, X2, X3, X sampai Xn. Jadi ada sebanyak n. Kemudian ini variabelnya X1 sampai Xn. Kemudian ada koefisiennya yaitu A11, A12 dan seterusnya. Dan ada konstantanya yang B1 ya. Oke. Nah, jadi kita akan mencari berapa nilai X1 sampai Xn. Nah, seperti persamaan linier kita mempunyai himpunan solusi, maka himpunan solusi dari persamaan linier ini atau SPL juga disebut yang namanya himpunan solusi. Himpunan solusi itu apa? Berarti pasangan-pasangan n bilangan terurut, saya misalkan S1 sampai Sn, yang jika saya substitusikan S1 ke X1, maka akan berlaku persamaan seluruh persamaan yang ada pada sistem persamaan linier. Maksudnya misalnya saya ketemu solusinya adalah 2 min 1 100, misalnya gini, ada 3 variabel ya. Nah, ini akan kita substitusikan ke X1, X2, dan X3. Nah, jadi kalau misalnya himpunan solusi 2 min 1 dan 100 ini akan dikatakan sebagai himpunan solusi dari SPL kita jika saat kita substitusikan 2 min 1 100 ke X1, X2, X3 pada sistem persamaan linier kita. Nah, dia berlaku. Maksudnya apa? Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanannya. Karena kita bicara persamaan ya. Jadi menggunakan sama dengan. Nah, seperti itu lebih kurangnya. Mungkin nanti kita akan bahas contoh biar lebih jelas. Oke, sistem persamaan linier itu bisa lebih dari satu variabel dan juga lebih dari satu persamaan. Nah, ini untuk sederhananya saya akan mengambil kasus untuk SPL 2 variabel dan 2 persamaan. Nah, bentuk umumnya seperti berikut. Variabel yang dilipatkan ada 2, yaitu X dan juga Y.
Nah, sedangkan untuk persamaannya ada dua, yaitu ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Itu ya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, A, B, P, C, D, Q-nya itu bisa berupa angka atau bilangan. Oke, jadi kondisi yang harus dipenuhi SPL tersebut apa aja? Nah, jadi masing-masing persamaan harus mengandung paling sedikit satu variabel di dalamnya. Untuk kasus SPL 2 variabel 2 persamaan ya. Nah, kemudian masing-masing persamaan harus merupakan persamaan linear. Jika satu aja, misalnya persamaan kedua itu adalah sin X plus cos Y sama dengan 20, maka ini misalnya plus BY sama dengan B, maka ini bukan persamaan sistem persamaan linear. Kenapa? Karena persamaan keduanya itu bukan persamaan linear. Nah, jadi coba hati-hati lagi, bedakan mana persamaan linear dan persamaan tak linear. Oke, nah jadi metode SPL untuk dua variabel dan dua persamaan itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan kombinasi dari dua metode ini, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Oke, solusi dari SPL dua variabel, ini saya ambil contoh ya, dua variabel X dan Y dan dua persamaan. Ini persamaan pertamanya, ini persamaan. Mempunyai tiga kemungkinan solusi. Yang pertama, kan persamaan linear itu kalau misalnya kita gambarkan dalam bidang XY itu akan membentuk garis. Maka kalau misalnya saya punya dua persamaan linear, maka saya akan punya dua garis. Nah, kemungkinan dua garis ini, perilaku dua garis ini pada sistem koordinat itu ada tiga. Yang pertama, saling berpotongan. Jadi ada kemungkinan kedua garis ini akan saling berpotongan. Nah, apabila mereka saling berpotongan, maka solusinya itu akan ada hanya satu dari sistem persamaan linear ini, yaitu tepat satu, yaitu di titik potongnya. Jadi tepat satu hanya di titik potongnya saja. Kemungkinan yang kedua dari dua buah garis ini adalah mereka saling berhimpitan. Nah, contohnya adalah SPL ini. Saling berhimpitan maksudnya ini. Jadi garis dari persamaan pertama itu menimpa garis persamaan yang kedua atau saling berhimpit. Nah, artinya apa jika seperti ini? Artinya solusi dari SPL berikut itu tidak berhingga. Karena apa? Ini ada banyaknya titik kan, sepanjang garis ini tak hingga banyaknya ya. Nah, jadi itu adalah semua solusinya. Jadi solusinya tak berhingga. Terus yang ketiga, apabila bisa jadi dua garis ini itu saling sejajar, tidak berpotongan, tidak berhimpit, tapi saling sejajar. Contohnya SPL ini. Nah, apabila mereka saling sejajar, artinya solusinya tidak ada. Karena ya masing-masing ya, tidak ada yang saling berpotongan atau tidak berhimpit, jadi solusinya dari SPL berikut tidak ada. Jadi ada tiga kemungkinan solusi pada SPL 2 variabel dan 2 persamaan. Yang pertama saling berpotongan, saling berhimpit, atau saling sejajar. Jadi tak ada tepat satu, tak berhingga, ataupun tidak ada solusi. Nah, kita beranjak ke contoh yang pertama. Oke, temukan solusi dari sistem persamaan linear 3x min y sama dengan 7, persamaan keduanya 2x plus 3y sama dengan 1. Nah, jadi kita akan mengkombinasikan metode eliminasi dan juga substitusi. Pertama, caranya adalah kita lakukan eliminasi variabel y. Nah,
Bu, boleh nggak kalau saya mau eliminasi variabel X duluan? Boleh. Jadi terserah mau yang mana. Untuk kasus yang pertama ini saya coba ambil yang Y ya. Oke. Kenapa Y-nya itu dieliminasi atau salah satunya itu perlu dieliminasi? Agar hanya tinggal satu variabel saja yang kita cari. Selanjutnya nanti dari variabel yang kita temukan nilainya berapa, kita substitusi ke salah satu persamaan dari sistem kita. Sehingga nanti ketemu variabel yang satu lagi. Nah, kita langsung saja. Jadi kita eliminasi yang variabel Y-nya. Nah, gimana caranya biar bisa tereliminasi? Maka koefisiennya harusnya dari variabel yang mau kita hilangkan itu sama atau nilainya sama. Kalau tanda negatif positifnya nggak apa-apa, nanti kita bisa eliminasi dengan menjumlahkan atau mengurangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, koefisien dari Y itu adalah 1 dan Y-nya 3. Saya pengen mereka sama-sama bisa hilangkan, berarti sama-sama 3. Biar persamaan pertama jadi 3, maka saya kalikan 3 ke persamaan pertama. Oke, kita kalikan 3 pada persamaan pertama, sedangkan yang persamaan kedua saya mau tetap aja jadi kalikan 1 aja. Sehingga saya peroleh, oke, jadi kalau kalian mau mengalikan 3 dengan koefisien yang ada di Y ini, di Y sini, jangan lupa semuanya juga harus dikalikan 3 karena harus adil dan merata ya. Oke, 3 kali 3 itu 9, nanti min Y-nya juga dikalikan 3 dan 7-nya juga dikalikan 3. Maka diperolehlah 9X dikurang 3Y sama dengan 21. Sedangkan yang di bawahnya juga sama-sama dikalikan 1 atau ya tetap nggak berubah. Saya peroleh seperti ini. Nah, kita lihat sekarang koefisien dari yang persamaan pertama adalah min 3Y, yang di bawah plus 3Y. Gimana biar tereliminasi atau sama dengan 0? Maka saya akan jumlahkan. Kenapa? Karena min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kenapa saya ini bisa positif, bisa negatif, tergantung kebutuhan. Nah, kenapa saya memilihnya positif nggak negatif? Karena kalau min 3 dikurang 3 itu sama dengan min 6. Enggak ya, karena kita kan pengen mengeliminasi harusnya sama dengan 0. Oke, selanjutnya saya jumlahkan kedua persamaan ini sehingga saya peroleh 11X di ruas kiri dan 22 di ruas kanan. Sehingga saya peroleh X-nya adalah 22 per 11 karena 11-nya pindah ruas, sehingga S-nya adalah 2. Nah, 2 ini saya peroleh sebagai nilai X kita. Kemudian selanjutnya apa? Sudah eliminasi selesai, kita lanjut ke substitusi. Jadi kita substitusi nilai variabel X yang udah kita peroleh yaitu 2 ke salah satu persamaan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Ini persamaan kita. Saya substitusi ke persamaan pertama yaitu 3X min Y sama dengan 7. Untuk apa disubstitusi, Bu? Untuk memperoleh nilai Y-nya. Tadi kan Y-nya belum dapat ya, karena kita kan tujuannya mau cari tahu berapa sih nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Saya substitusi, kemudian saya peroleh Y-nya adalah min 1. Jadi artinya apa? Solusi dari SPL kita yang pada contoh pertama ini adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Kalau kalian mau tulis himpunan solusinya dalam bentuk himpunan, maka seperti ini. Oke, bisa langsung aja 2, min 1 atau boleh juga X sama dengan 2, Y sama dengan min 1. Boleh kalau kayak gini. Nah, kenapa saya tulis X duluan? Karena memang biasanya cara menuliskan itu berurutan.
Jadi apa dulu variabel? Kalau misalnya variabelnya X1, X2, maka nulisnya X1 dulu baru X2 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau dicoba, mau dites apakah memang benar hasil solusi yang kita peroleh, kita bisa substitusikan ke kedua persamaan. Apakah benar gitu ya? Kita coba persamaan yang pertama. Kita substitusi nilai X dan Y-nya. Saya peroleh ruas kiri adalah 7. Nah, sama ya. Dengan ruas kanannya itu 7 juga. Ke persamaan kedua, saya coba lagi X-nya 2, Y-nya min 1. Saya peroleh ruas kirinya adalah 1 dan ini juga sama dengan ruas kanannya. Jadi terbukti bahwa solusinya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan min 1. Karena apa? Dia dikatakan solusi karena memenuhi kedua persamaan berikut. Oke, jadi ya benar ya. Nah, mau coba-coba misalnya X-nya beda, Y-nya beda. Kita coba X-nya 3, Y-nya 2. Kita substitusi. Persamaan pertama, ruas kirinya 7, sama ya. Untuk persamaan kedua, ternyata ruas kirinya 12, sedangkan kalau di SPL sama dengannya 1 ruas kanannya, maka ini tidak sama. Dan ini bukan merupakan solusi dari SPL kita. Nah, gitu. Jadi kalau mau memperlihatkan aja sih, kalau memang hanya X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1 adalah solusi kita. Oke, jadi hanya memiliki satu solusi. Atau mungkin kalau misalnya digambarkan, dia berarti berpotongan. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Saya punya SPL berikut. Nah, balik lagi kita terapkan eliminasi dan juga substitusi. Kalau sekarang saya mau coba menghilangkan X-nya. Nah, biar sama gimana nih koefisiennya? Saya bisa kali atas kali 3, bawah kali 5 ya. Biar saya saling menghilangkan. Oke. Kemudian saya kalikan masing-masing persamaan pertama dengan 3. Saya peroleh ini. Terus persamaan kedua saya kalikan 5 pada masing-masing di dalamnya. Saya peroleh ini. Nah, saya peroleh koefisien dari X itu adalah 15 dan 15. Maka biar saling mengeliminasi, saya kurangkan kedua persamaan ini. Jadi ya tergantung kebutuhan aja, kalian boleh pakai posisi dijumlahkan ataupun dikurangkan. Sehingga kenapa dikurangkan? Karena 15 kurang 15 adalah 0. Kalau ditambah ya jadi 30 ya, nggak eliminasi namanya. Kemudian berarti 12-nya dikurang 12Y dikurang min 30Y, sehingga saya peroleh 42Y sama dengan min 7. Y-nya adalah min 1/6. Oke. Nah, Y-nya udah dapat. Sekarang kita mau cari X. Saya substitusikan min 1/6 atau nilai Y kita ke salah satu persamaan. Kita coba ke persamaan yang pertama. Boleh ya, kalau mau coba yang kedua boleh. Kemudian saya peroleh X-nya adalah 1/3. Nah, jadi solusi dari SPL kita adalah X-nya 1/3, Y-nya min 1/6. Boleh juga kalau mau tulis himpunan solusinya adalah 1/3, min 1/6. Atau mau lebih jelas, X sama dengan 1/3, Y sama dengan min 1/6. Boleh juga ya. Oke. Nah, ini jadi dia hanya memiliki satu solusi. Oke, saya bahas selanjutnya contoh yang ketiga. Oke, ini SPL-nya. Kita eliminasi dulu yang X dengan cara mengalihkan 2 persamaan pertama dan 1 di persamaan kedua.
saya peroleh dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya. Saya peroleh eliminasinya biar hilang, saya tambah. Kenapa? Kalau 2 plus min 2 itu 0, sedangkan kalau 2 min 2 itu 4. Nah, terus Y-nya juga 0 ya, karena min 2Y ditambah 2Y juga 0, sama dengan 13. Nah, ini kan, nah ini gimana dong? Nggak konsisten, atau tidak benar bahwa 0 adalah 13. 0 ya 0, 13, 13. Jadi 0 tidak sama dengan 13. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa SPL kita yang contoh ketiga ini tidak punya solusi. Atau mungkin kalau kalian mau coba digambarkan, itu pasti akan sejajar garisnya. Oke, untuk contoh yang tidak punya solusi. Jadi kita bisa bilang kalau solusinya tidak ada. Nah, sekarang contoh yang keempat. Saya punya SPL berikut. Kita eliminasi lagi. Saya coba yang Y sekarang. Oke, biar hilang saya kalikan 2 untuk persamaan pertama dan 1. Oke, boleh. Nah, ini bebas ya, kalian mau kali 10 ini, kali 5, atau persamaan keduanya persamaan pertamanya kali 2 itu boleh juga. Oke, selanjutnya harusnya sama hasilnya. Kita kalikan lagi. Kemudian kita eliminasi agar tereliminasi. Y-nya kita jumlahkan 2 persamaan ini, jadi saya peroleh 0 di ruas kiri dan 0 juga di ruas kanan. Nah, ini kan benar ya, 0 adalah 0. Maka artinya SPL ini kita bisa katakan sampai sejauh ini punya solusi. Namun solusinya tidak tunggal. Solusinya artinya kalau kayak gini solusinya punya banyak atau tak berhingga. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Maka misalnya saya ambil persamaan pertama, saya ubah bentuknya sehingga ruas kiri hanya tinggal X dan sisanya di ruas kanan. Kemudian nah, saya boleh dibentuk kayak gini. Kemudian saya misalkan Y-nya adalah suatu bilangan T. Nah, sehingga saya peroleh X-nya itu adalah min 2 plus 5 per 2T. Nah, jadi solusinya adalah karena dia tak hingga banyaknya, kita juga tidak bisa sebutkan satu persatu, maka kita bisa cari yang namanya solusi umum. Nah, solusi umum cara mencarinya seperti ini. Jadi nanti X-nya dimisalkan, maksudnya adalah X-nya diubah bentuk, salah satu persamaan ini kita ubah bentuk jadi tinggal X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, kemudian salah satunya kita misalkan sebagai suatu bilangan sembarang T. Bebas sih mau pakai T, mau pakai S, Z, itu sesuai kebutuhan aja, sesuai kalian maunya apa. Nah, ini disebutlah X sama dengan min 2 plus 5 per 2T dan Y-nya adalah T, itu adalah solusi umum. Jadi T-nya ini karena kita bicara bilangan real pada kalkulus ini, pada matematika dasar ini, maka T-nya adalah anggota dari himpunan bilangan real. Nah, jadi karena kita bicara solusi umum, maka ada solusi khusus. Solusi khusus itu apa? Yaitu apabila kan T-nya sembarang nih, anggota bilangan real. Maka kalau misalkan saya sebut misalnya Y-nya itu sama dengan 2, maka nilai X ini akan bergantung pada nilai T-nya berapa. Kalau misalnya 2 berarti di sini 2. Kalau misalnya Y-nya berubah, akan berubah lagi nilai X. Nah, seperti itu ya. Jadi karena tak hingga banyaknya akan banyak sekali kombinasinya.
Misalnya kayak gini, kalau misalnya saya ambil nilai T-nya adalah 0, maka X-nya adalah min 2. Dan Y-nya adalah 0, karena Y-nya adalah T ya. Maka solusi khususnya adalah min 2 untuk X dan 0 untuk Y. Kalau misalnya T-nya adalah 2, maka nilai Y-nya adalah 3, Y-nya adalah 2, dan solusinya seperti ini. Kalau misalnya T-nya saya ubah lagi jadi min 2, X-nya sekian, Y-nya min 2, dan solusinya seperti ini. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa jika seperti ini SPL-nya, solusinya adalah tak terhingga atau bisa kita katakan banyak. Kenapa ini ya? Ini solusinya nih. Ini semua solusinya. Karena ya tergantung dari nilai T. Boleh nggak kalau mau pakai S? Boleh. Mau pakai W? Boleh. Ini hanya penamaan aja ya. Penting jelas. Terus boleh nggak Bu kalau di awal saya memisahkan adalah yang X-nya, itu boleh-boleh aja. Berarti kalau kalian mau memisahkan Y-nya yang dimisahkan, berarti hasilnya adalah kan min 2 plus 5Y sama dengan 4. Berarti 5Y, ini X ya, 4 plus 2X. Y sama dengan 4/5 plus 2/5X. Nah, terus kita misal X sama dengan S. Maka Y sama dengan 4/5 plus 2/5S. Dan X-nya sama dengan S. Dan ini adalah solusi kita. Tergantung dari nilai S-nya. S-nya kalau mau lebih lengkap, anggota bilangan real. Oke, jadi mau coba 0,5 ya boleh-boleh aja sih. Bebas kan dia bilangan real. Oke, jadi SPL untuk ini yang contoh keempat, dia punya tak hingga banyaknya solusi. Nah, jadi ya ini kalau misalnya saya mau merubah dari ya Y-nya, seperti ini bentuknya. Misalkan X-nya di sini P, sama aja. Jadi solusi khususnya seperti ini. Oke, silahkan dicoba-coba. Nah, ini jadi kesimpulan kita ya, dia akan punya solusi tunggal, tak berhingga atau tidak ada solusi. Kita bahas di 4 contoh tadi. Oke, baiklah, selamat belajar. Semoga bisa membantu kalian memahami materi SPL pada pertemuan kali ini. Thank you.